Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang kali ini akan membahas mengenai pengaruh payung hukum dan etika bisnis dalam mengelola informasi produk ilegal. Nah, sebelum masuk ke dalam penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam, kita harus tahu apa sih sebenarnya payung hukum dan etika bisnis Islam itu sendiri. Jadi langsung saja dengarkan dan pahami penjelasan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari tim 6 ingin menjelaskan mengenai penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam dalam mengelola informasi produk ilegal. Yang pertama, ada introduction. Dalam membangun sebuah bisnis, salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan yaitu payung hukum dan etika bisnis Islam, yang dimana payung hukum ini yang akan melindungi atau menjadi dasar hukum dari suatu bisnis. Etika bisnis Islam sendiri merupakan sebuah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian dari bisnis itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu menentukan layaknya atau tidaknya bisnis itu dijalankan. Penentuan tersebut menggunakan metode kelayakan bisnis. Jadi pada dasarnya kelayakan bisnis bertujuan untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang. Sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Metode kelayakan bisnis ini digunakan untuk pengambilan atau pencairan data. Sehingga kelayakan bisnis dapat membantu pengusaha maupun calon pengusaha untuk melihat kelayakan ide usaha yang akan dirintis. Bagi pengusaha, kelayakan ini membantunya untuk mengambil keputusan bisnis. Sedangkan bagi calon pengusaha, kelayakan ini dapat membantunya untuk menghindari kerugian dalam bisnisnya. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Dari ketiga jurnal tersebut, yang jurnal pertama kosmetik ilegal ditinjau dari pasal 1907 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Jurnal 2, penerapan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal 3, perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung zat adiktif tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, keterkaitan antara ketiga jurnal tersebut yaitu mengatur pada persoalan penjualan kosmetik secara ilegal yang dimana juga penjualan kosmetik secara impor ilegal dan menggunakan zat adiktif. Hal tersebut tentu akan menjadi hal yang tidak dibenarkan sesuai undang-undang yang berlaku. Misalnya tentang penjualan kosmetik secara ilegal ditinjau dari pasal 1907 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada penerapan hukum untuk penjualan kosmetik impor ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk konsumen ilegal yang mengandung zat adiktif tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari produk impor ilegal, konsumen ini memerlukan perlindungan yang sah di mata hukum. Begitupun untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang menjual produk ilegal juga harus ditekankan secara sah melalui proses hukum.
Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang menjual produk ilegal. Metode penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait bagaimana sih penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam itu sendiri dalam mengelola informasi produk ilegal. Penelitian ini sendiri menggunakan metode isu dikarenakan banyaknya fenomena yang terjadi di Indonesia. Kemudian, data awal dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang marak terjadi di masyarakat tentang produk ilegal yang masuk ke Indonesia bertambah 2 kali lipat dari biasanya. Perlu kita ketahui, apa sih penyebab masuknya produk ilegal di Indonesia? Kemudian, bagaimana sih bahaya produk ilegal itu sendiri bagi pasar Indonesia? Dan apakah Indonesia sendiri menyikapi produk ilegal tersebut? Langsung saja, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indarwati menyebutkan penyebab serbuan barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Menurut Sri Mulyani, dunia usaha mengalami tekanan yang cukup besar. Dia pun meminta agar seluruh pejabat bea dan cukai waspada, terutama dalam mengawasi proses masuknya barang luar negeri ke Indonesia, sehingga memenuhi aspek-aspek legalitas. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menjelaskan, ada beberapa penyebab hingga saat ini pasar Indonesia masih dibanjiri barang impor ilegal. Yang pertama yaitu tingginya disparitas harga di pasar internasional dengan lokal, sehingga keinginan untuk melakukan impor akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, tingginya bea suatu barang ke Indonesia menyebabkan keinginan importir memasukkan barang secara ilegal akan semakin tinggi. Selain itu, Syarkawi juga mengatakan bahwa terlalu banyaknya pintu masuk barang-barang impor ke Indonesia, ditambah lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab mudahnya barang impor membanjiri pasar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pernyataan batasan. Nah, dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam hal ini yaitu bagaimana sih proses masuknya produk ilegal di Indonesia? Kemudian, apakah Indonesia siap memberikan tindakan kepada pelaku usaha produk ilegal dan bagaimana besarnya bahaya produk ilegal untuk pasar Indonesia? Kemudian dalam hal ini kami mengangkat kajian mengenai bagaimana upaya penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam, kemudian bagaimana mengelola informasi dalam mengetahui minat beli konsumen, serta apa saja resiko dari bisnis dan bagaimana metode kelayakan bisnis diimplementasikan dalam bisnis. Nah, dengan penelitian ini, penulis juga mencoba untuk memberikan wawasan baru terhadap pembaca mengenai penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam sesuai dengan syariat Islam yang dilatar belakangi dari layak atau tidaknya suatu bisnis itu dijalankan. Jadi, adapun kesimpulan dari seluruh pembahasan pada hari ini yaitu penerapan dari payung hukum harus semakin diketatkan agar pelaku usaha produk ilegal mendapatkan keadilan secara hukum. Nah, begitupun dengan konsumen yang membeli produk tersebut juga mendapatkan perlindungan barang atau garansi secara resmi dari produsen. Tidak hanya cukup dengan payung hukum saja, namun etika dalam berbisnis juga perlu diterapkan dalam mengelola bisnis agar pelaku usaha mampu mempelajari bagaimana sih berperilaku penuh tanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Meskipun demikian, bisnis dalam etika bisnis Islam tidak hanya bertujuan jangka pendek dan semata-mata untuk individual dalam mencari keuntungan semata, tetapi memiliki jangka panjang yaitu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi dari ketiga materi yang menjadi data awal yaitu materi mengenai payung hukum dan etika bisnis, administrasi dan pembukuan, serta rencana bisnis, metode kelayakan bisnis, metode bisnis plan, dan analisis SWOT, kami menarik kajian sentral tentang penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam dalam mengelola informasi produk ilegal. Nah, kami mengangkat hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak menjadikan hukum sebagai dasar usaha yang mereka jalankan, serta tidak menerapkan etika bisnis dalam memulai usaha yang dirintisnya. Nah, dengan demikian, kami mengangkat produk ilegal untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari produk ilegal tersebut, kami menemukan masalah yang menjadi penyebab banyaknya bisnis yang tidak menerapkan hal tersebut. Dari hal ini pula diketahui bagaimana solusi yang diberikan agar bisnis tidak mengalami permasalahan yang sama. Ditinjau dari hasil literatur tersebut yang dimana dalam melindungi konsumen dari produk impor ilegal, konsumen memerlukan perlindungan yang sah di mata hukum. Begitupun untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang menjual produk ilegal juga harus ditekankan secara sah melalui proses hukum. Nah, dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada pelaku yang menjual produk ilegal. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari tim 6 mengenai penerapan payung hukum dan etika bisnis Islam dalam mengelola informasi produk ilegal. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.